Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yulianti. Saya dari kelas 3B, Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisa saya terhadap sebuah jurnal dengan judul jurnal Token Ekonomi untuk Mengurangi Gejala Perilaku pada Anak Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Analisis jurnal Token Ekonomi untuk Mengurangi Gejala Perilaku pada Anak Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kesempatan kali ini saya akan membahas 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga kesimpulan. Baik, langsung ke pendahuluan. Apa itu Attention Deficit Hyperactivity Disorder? Yaitu adanya pola yang menetap dari inattention yang disertai dengan hiperaktivitas dan impulsivitas pada seseorang. Gejala ini dapat diketahui sebelum usia 7 tahun dan dapat terjadi dalam berbagai macam situasi. Adapun macam-macam dari gangguan ini ada memonopoli diskusi, berbicara ketika guru atau siswa lain sedang berbicara, tidur atau melamun di kelas, membaca atau membahas topik lain saat guru mengajar, makan di kelas, membuat kebisingan dengan kertas atau dengan menekan pena atau pensil. Melihat dari gangguan tersebut, maka diperlukannya intervensi atau cara-cara atau treatment untuk mengurangi perilaku tersebut. Di dalam penelitian terdapat beberapa hasil. Yang pertama, ada penelitian yang diteliti oleh Risna Hayati dengan judul Token Ekonomi pada Anak dengan Gangguan ADHD ini. Subjek penelitiannya yaitu seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dengan indikasi gangguan tersebut. Adapun hasilnya bahwa penerapan token ekonomi pada gangguan ADHD bahwa dapat mengurangi beberapa gejala pada gangguan tersebut. Nah, selanjutnya diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rama Adiputra dan Cempaka Putri dengan judul Efektivitas Token Ekonomi pada Anak ADHD di Pondok Pesantren Nurul Dholam, Purwakarta. Adapun hasil dari penelitiannya ini menunjukkan bahwa penerapan token ekonomi dinilai sangat efektif pada anak yang memiliki gejala tersebut karena dapat meningkatkan konsentrasi anak dan mampu mengurangi efek dari perilaku anak dengan gangguan ADHD ini. Selanjutnya, artikel yang disusun oleh Marlina MSI dengan judul Aplikabilitas Metode Applied Behavioral Analysis untuk mengurangi perilaku anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder menunjukkan cara untuk mengatasi gangguan perilaku tersebut dapat dilakukan dengan metode Applied Behavioral Analysis. Metode ini dengan token ekonomi hampir sama karena keduanya menggunakan penguat positif untuk mempertahankan atau mengurangi atau menurunkan gangguan atau gejala ADHD ini. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nuligar Hatiningsih yang berjudul Play Therapy untuk meningkatkan konsentrasi pada anak Attention Deficit Hyperactivity Disorder
menunjukkan bahwa politerapi dapat meningkatkan konsentrasi pada anak dengan gangguan tersebut. Dengan begitu, ketika anak dengan memiliki gangguan tersebut dapat meningkatkan konsentrasinya, tentunya ini bisa menurunkan perilaku dengan gangguan tersebut. Sementara itu, yang diteliti oleh Aisyah dan Afifahu dengan judul Penanganan Anak Attention Deficit Hyperactivity Disorder DMI Amanah Tanggung Turen, hasilnya menunjukkan bahwa proses penanganan terhadap anak ADHD dengan tepat melalui bentuk kerjasama yang dibangun oleh stakeholder dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, ini sangat berperan antara orang tua, sekolah, untuk mengurangi perilaku ADHD ini. Bagian kedua ada pembahasan. Untuk mengurangi gejala perilaku pada anak Attention Deficit Hyperactivity Disorder menggunakan modifikasi perilaku, yaitu usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip-prinsip psikologi hasil eksperimen pada perilaku manusia untuk mengubah perilaku dan emosi manusia yang tidak adaptif. Bentuk dari modifikasi perilaku ini sangat beragam, adapun yang digunakan dalam penelitian jurnal ini menggunakan teknik token ekonomi. Token ekonomi yaitu satu bentuk pengubah perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang disukai dan mengurangkan perilaku yang tidak disukai dengan menggunakan token atau koin. Nah, seorang individu akan menerima token dengan segera setelah menampilkan perilaku yang disenanginya. Sebaliknya, akan mendapat pengurangan token jika menampilkan perilaku yang tidak disukai. Token-token ini dikumpulkan dan kemudian dalam jangka waktu yang tertentu dapat ditukarkan dengan hadiah atau reward. Nah, dalam penelitian ini tokennya menggunakan kepingan stiker, kemudian kepingan stiker ini dikumpulkan, baru dalam waktu tertentu bisa ditukarkan dengan hadiah atau reward. Nah, tahap dalam pemberian token. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana menetapkan perilaku target, menentukan token yang akan digunakan pada setiap perilaku yang ditargetkan. Kemudian tahap pelaksanaan, di mana guru menjelaskan bagaimana cara kerja teknik token di kelas yang diawali dengan pembuatan kontrak secara lisan antara subjek dan guru. Guru bertugas untuk memberikan token sesegera mungkin setelah perilaku yang diharapkan muncul. Tahap evaluasi. Pada tahap ini akan diketahui apa saja kekurangan yang perlu diperbaiki agar penerapan teknik token dapat berjalan dengan baik. Adapun hasil penelitiannya, ada pengaruh dari intervensi token ekonomi pada perilaku Attention Deficit Hyperactivity Disorder pada aspek mengganggu teman, memukul dan merebut jajan teman pada saat kegiatan pembelajaran. Hal tersebut didukung dengan penelitian Risna pada tahun 2019, Rama dan Cipaka pada 2018. Keduanya memiliki hasil yang cenderung yang sama, menunjukkan bahwa ada pengaruh atau hubungan atau efektivitas antara metode token
ekonomi dengan gangguan perilaku ADHD ini. Selanjutnya, penanganan anak ADHD ini bisa melalui identifikasi sejak dini, teknik pola asuh guru dan orang tua sebagai bentuk komunikasi terhadap anak dan kerjasama guru dan orang tuanya. Kemudian bisa menggunakan applied behavior analysis yang tadi hampir sama dengan token ekonomi, dan juga menggunakan metode play therapy untuk meningkatkan konsentrasinya guna untuk mengurangi gangguan attention deficit hyperactivity disorder ini. Nah, penelitian di atas itu telah didukung dengan kajian teori. Pertama, ada strategi yang paling disukai oleh guru untuk meningkatkan perilaku tampaknya memberikan perhatian positif kepada siswa ketika mereka berperilaku baik. Selanjutnya, teknik perilaku itu salah satu cara efektif untuk menangani perilaku ADHD ini. Tetapi pertimbangan perlu difokuskan pada bagaimana penerapannya. Diambil dari buku karya Susan Benton dengan judul buku Psychology and Education. Yang terakhir, simpulan. Berdasarkan pada pembahasan di atas, metode token ekonomi dinilai efektif untuk mengurangi perilaku ADHD pada anak. Selain itu, terdapat juga metode lain seperti applied behavior analysis, play therapy untuk meningkatkan konsentrasi anak dengan gangguan ADHD. Adapun referensi yang saya gunakan, jurnal utamanya ini dan kelima jurnal pendukungnya ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.